musyrik, mempersekutukan atau menduakan Tuhan semesta alam. Ada satu sifat Tuhan yang sering kali tidak disadari dan dipahami oleh kebanyakan umat manusia pada saat ini, yang mana sifat tersebut sangatlah fundamental dalam menentukan arah tujuan hidup manusia. Lantas, sifat Tuhan yang manakah yang dapat menentukan arah hidup manusia itu sendiri? Tuhan bersifat sangat pencemburu. Tuhan tidak mau diduakan. Dia, sang pencipta alam semesta, sangat marah apabila ia disekutukan dengan yang lain. Istilah umum yang banyak kita kenal dengan sebutan musyrik. Dalam tradisi dan doktrin agama, kata musyrik dimaknai dengan menduakan atau mempersekutukan Tuhan semesta alam. Sedangkan fakta yang bisa kita lihat pada era saat ini, banyak manusia yang mengatakan bentuk dari kemusyrikan itu seperti menyembah atau menuhankan sesuatu, misalnya pohon besar, patung, batu, kuburan, benda keramat, jimat, dan semacamnya. Meminta pertolongan kepada orang pintar seperti dukun, serta mempercayai dinamisme dan animisme. Itulah bentuk-bentuk kemusyrikan yang banyak diajarkan dalam tradisi dan doktrin agama. Sekarang, mari kita gunakan akal kita untuk memahami esensi dari kemusyrikan yang sebenarnya. Mari kita merenung sejenak. Sesungguhnya, semua aktivitas-aktivitas yang disebutkan tadi hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, penakut, dan tidak memiliki rasa kepercayaan diri untuk menghadapi kehidupan ini. Aktivitas-aktivitas mistis itu sesungguhnya tidak ada kaitannya secara langsung kepada Tuhan dalam proses pengabdian. Seluruh aktivitas tersebut merupakan kebodohan sosial spiritual belaka yang tidak sesuai dengan akal sehat dan tidak membuat Tuhan cemburu atau marah karena aktivitas tersebut hanya berupa kemusyrikan kecil semata. Lantas, bagaimana mungkin Tuhan semesta alam yang menciptakan segalanya dapat ditandingi atau diduakan oleh ciptaannya sendiri? Jadi, musyrik yang sesungguhnya itu seperti apa? Apa yang diduakan? Sifat Tuhan semesta alam yang bagaimana sehingga orang bisa dikatakan musyrik? Yang membuat manusia dikatakan musyrik adalah ketika manusia mencoba menandingi dan mengambil peran Tuhan semesta alam dalam menata dunia ini. Ada 3 peran penting Tuhan semesta alam yang bisa ditandingi oleh manusia. Pertama, kedudukan Tuhan sebagai pengatur bagi manusia. Sebagai pengatur, Tuhan memiliki aturan atau hukum agar manusia bisa tunduk kepadanya. Kedua, kedudukan Tuhan sebagai raja bagi manusia. Kerajaannya meliputi langit dan bumi beserta seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Itulah wilayah kekuasaan Tuhan termasuk bumi, di mana manusia berdiam diri dan beraktivitas. Ketiga, kedudukan Tuhan sebagai tempat pengabdian bagi manusia. Manusia sebagai hamba sudah sepantasnya untuk tunduk hanya kepadanya. Tuhan semesta alam adalah satu-satunya yang kita taati dan kita cintai. Manusia itu budak Tuhan, bukan budak hawa nafsunya sendiri atau budak dari manusia lainnya. Pertanyaannya adalah, sudahkah hari ini Tuhan semesta alam menjadi pengatur manusia? Sudahkah Tuhan semesta alam menjadi raja manusia? Apakah hukum Tuhan semesta alam yang hari ini berlaku? Mari kita maksimalkan akal pikiran kita untuk menjawab pertanyaan itu. Karena musyrik itu mempunyai ciri khas yang tersendiri.
Apa dan bagaimana cirinya?